Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Elmiati Nurhaliza sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, dan Dita Kusnulianingsih sebagai pemateri pertama, dan Eviliani sebagai pemateri kedua. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penataan dan pengaturan ruang kelas dan kelengkapannya. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, alangkah baiknya jika kita mengenal dulu apa sih pengertian dari penataan ruang kelas. Jadi, penataan ruang kelas adalah kegiatan yang sudah direncanakan dan disengaja oleh guru atau pendidik dengan tujuan untuk mempertahankan dan menciptakan kondisi yang optimal, sehingga proses belajar dan mengajar dapat berjalan secara efisien dan efektif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar terciptanya suasana kelas yang menyenangkan, aktif, maka perlu memperhatikan pengaturan dan penataan ruang kelas atau ruang belajar. Penyusunan dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan peserta didik untuk duduk berkelompok dan memudahkan guru dalam bergerak, sehingga guru dapat berpindah dari bangku depan ke belakang untuk membantu siswa dalam belajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan. Yang pertama, ukuran dan bentuk kelas, serta ukuran meja dan bangku siswa. Lalu, jumlah siswa dalam kelas dan jumlah siswa dalam setiap kelompok. Lalu, jumlah kelompok dalam kelas dan komposisi siswa dalam kelompok. Maksudnya seperti siswa yang pandai dipasangkan dengan siswa yang kurang pandai. Bisa juga dengan pria dan wanita. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Di sini saya pemateri kedua atas nama Eviliani akan menjelaskan tentang 4 kunci pengaturan ruang kelas yang baik. Yang pertama, pengaturan tempat duduk peserta didik. Yang kedua, pengaturan media pendidikan. Yang ketiga, pemeliharaan kebersihan dan penataan keindahan ruangan kelas. Dan yang terakhir, yaitu yang poin keempat, pengaturan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dari penataan tempat duduk bagi siswa ya. Yang pertama yaitu menghindari kejenuhan pada peserta didik. Kemudian yang kedua, menjadikan fokus belajar peserta didik agar tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, menentukan guru dan peserta didik kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Di dalam pengaturan tempat duduk peserta didik, di sini dia menjabarkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau yang perlu guru perhatikan jika hendak melakukan pengaturan tempat duduk. Yang pertama itu ukuran dan bentuk kelasnya. Kemudian yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja peserta didik. Kemudian yang ketiga, banyak peserta didik. Yang keempat, jumlah kelompok kelas. Kemudian yang kelima, jumlah peserta didik dalam setiap kelompok. Dan yang terakhir yaitu komposisi peserta didik dalam kelompok tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengaturan media pendidikan. Di sini media pendidikan ini sering disamakan dengan alat pendidikan. Yang keduanya merupakan sarana yang digunakan untuk membantu kegiatan belajar mengajar, terutama yang berkaitan dengan indera penglihatan dan pendengaran. Pada buku yang saya pernah baca, di sini ada dia menjabarkan pengertian dan definisi media pendidikan dan pengaturannya. Kemudian di sini macam-macam dari media pendidikan yaitu hardware maupun software. Dalam pengaturan media pendidikan di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu media pembelajaran semestinya diletakkan di dalam kelas agar memudahkan penggunaannya. Kemudian yang kedua, pengaturannya harus bersama-sama dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga, ukurannya disesuaikan. Yang keempat, warnanya harus kontras. Yang kelima, penempatannya memperhatikan estetika dan terjangkau oleh peserta didik.
atau yang terjangkau oleh semua peserta didik yang ada di sana. Kemudian yang keenam, ditempatkan di bagian depan sehingga dapat dilihat oleh semua peserta didik. Kemudian yang terakhir, difungsikan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga yaitu pemeliharaan kebersihan dan penataan keindahan ruang kelas yang baik, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama itu siswa bergiliran untuk membersihkan kelas. Kemudian yang kedua, guru memeriksa kebersihan dan ketertiban yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga, memasang hiasan dinding yang mempunyai nilai edukatif. Contohnya itu seperti burung Garuda, teks Pancasila, slogan pendidikan, teks proklamasi, peta, atau poster para pahlawan. Kemudian yang terakhir yaitu merapikan meja guru dan memakaikannya taplak meja atau vas bunga dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Di sini tujuan dari penataan tanaman dan tumbuh-tumbuhan ini yang ada di ruang kelas itu, maksudnya itu untuk menyuplai oksigen yang akan menjadikan otak itu berkembang, dan kemudian peserta didik pun bisa mencerna pembelajaran yang sedang berlangsung yang diberikan oleh guru dengan baik dan maksimal. Kemudian suasana kelas juga akan lebih semakin rindang atau teduh. Jadi pada peserta didik tidak mudah kepanasan, atau kadang kalau terkena sinar matahari kan agak risih mungkin bagi sebagian peserta didik. Jadinya menjadikan proses belajar mengajar itu menjadi lebih kondusif jika kita menata ruangan kelas atau menggunakan pengaturan tanaman dan tumbuh-tumbuhan di ruang kelas. Baik, hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk pemateri ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Elmiati Nurhalizah. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang saran-saran bagi pengaturan ruang kelas yang baik. Yang pertama ada menyesuaikan kondisi siswa. Artinya, siswa yang pintar tidak harus duduk dengan siswa yang pintar. Guru akan menyuruh siswa yang pintar duduk dengan siswa yang tidak pintar. Dan setiap minggunya ada pengontrolan apakah ada perkembangan siswa yang tidak pintar ketika duduk dengan siswa yang tidak pintar. Kedua, bangku tertata rapi. Menggunakan setting bangku yang sejajar sangatlah mudah untuk memantau siswa. Dan yang ketiga, menyiapkan materi pembelajaran. Karena dengan menyiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan porsi siswa cukup membantu dalam mengkondisikan kelas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jika ada saran dan pertanyaan bisa diajukan melalui forum diskusi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.